Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 14 sampai 17. Roma pasal 12 ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya berikan sebuah tema, menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar sepintas tema ini, mungkin kita memiliki sebuah pemahaman bahwa berkat itu identik dengan uang. Tapi hari ini saya jelaskan bahwa berkat tidak selalu identik dengan uang, saudara. Tetapi justru dengan kehadiran saya dan saudara sudah menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya yang ada di Roma, supaya mereka senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, meskipun di sekitar mereka tidak memberikan dukungan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita belajar Bapak Ibu, supaya dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Sekali lagi saya katakan, berkat dalam tema ini tidak identik dengan uang. Oleh sebab itu mari kita belajar menjadi berkat, sehingga orang yang ada di sekitar kita mengalami perubahan pemahaman terhadap keberadaan diri mereka di hadapan Tuhan. Orang yang ada di sekitar kita memiliki dampak kehadiran kita, sehingga mereka senantiasa melihat Kristus yang ada dalam diri kita, saudara. Sehingga hari ini kita belajar menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sudah mengerti dan memahami bahwa sekarang lagi situasi mengkhawatirkan banyak orang, bahkan menakutkan, karena pandemi corona yang semakin pertumbuhannya semakin tinggi di Indonesia. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya katakan kepada Bapak Ibu, jangan takut, jadilah berkat bagi orang yang ada di sekitar saudara. Jadilah berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara, sehingga ketika kehadiran kita hadir di tengah-tengah mereka, maka ketakutan digantikan dengan keberanian, kekhawatiran digantikan dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kehadiran kita memberkati mereka. Oleh sebab itu saudaraku, ada 3 kebenaran yang perlu saya sampaikan supaya saya dan saudara menjadi berkat. Ini yang perlu saya sharingkan, dan ini yang perlu saya terapkan kepada Bapak Ibu. Meskipun ibadah kita dilaksanakan secara live streaming, saudara, di hari ini saya katakan kepada Bapak Ibu, Allah tidak pernah terhalangi dengan cara. Kuasa Allah tidak pernah terhalangi dengan tempat. Saya yakin dan percaya di tempat ini ada kuasa Allah, dan di tempat Bapak Ibu pasti ada kuasa Allah. Untuk itu mari kita belajar bagaimana saya dan saudara menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
ada 3 kebenaran Bapak Ibu supaya kita menjadi berkat. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang ke-14, Tuhan katakan di sana, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Yang pertama harus kita lakukan, saudaraku, kita harus belajar mengampuni. Jangan sampai kita melihat kesalahan orang, tapi mari kita melihat kasih Kristus yang selalu mengampuni, yang selalu mengasihi kita. Sehingga kasih Kristus yang ada dalam diri saya, yang ada dalam diri Bapak Ibu, kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan kasih Kristus yang kita berikan, maka mereka mengalami perubahan di hadapan Allah. Kita tidak boleh mengutuk orang yang membenci kita, tapi justru kata Tuhan, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Hal yang pertama, saudaraku, kita harus belajar mengampuni dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-15, Tuhan katakan di sana, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya Bapak Ibu, bukan berarti ketika ada orang yang tertawa kita juga ikut-ikutan tertawa. Tapi maksudnya dalam hal ini, saudaraku, kita harus berempati, ikut dan turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Kita juga ikut merasakan Bapak Ibu. Sehingga kalau dia lagi sukacita, mari kita mendukung dia untuk bersukacita di hadapan Allah. Kalau dia lagi sedang menangis atau bersedih, kita juga ambil bagian, saudaraku, untuk bisa ikut merasakan bagaimana perasaan seseorang yang sedang menangis, bagaimana perasaan keberadaan orang yang sedang sedih. Dan kita hadir di sana Bapak Ibu, sehingga orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, dengan hadirnya kita, maka dia memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi apapun pergumulan, apapun masalah, apapun penderitaan yang sedang dia alami. Yang kedua adalah berempati, ambil bagian di dalam meringankan masalah apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang di sekitar kita. Kita jangan tutup mata, saudara. Jangan kita tutup kuping, tapi justru kita hadir di sana, memberikan solusi sehingga mereka mengalami kekuatan dan mampu menghadapi apapun yang sedang mereka hadapi di hadapan Allah. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, adalah kita harus menyesuaikan kemampuan yang kita miliki di hadapan Allah. Sehingga ketika kita menjadi berkat apa adanya diri kita, saudara. Sehingga dengan kita bisa menyesuaikan diri kita dengan orang yang sedang banyak masalah di sekitar kita, maka mereka memiliki kekuatan dari kita. Sehingga kebenaran firman Allah ini, Bapak Ibu oleh Tuhan, ayat 17 katakan di sana, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Artinya Bapak Ibu, ketika kita datang ke sana, kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai orang yang membawa berkat, bukan sebagai orang yang memerintah, bukan sebagai orang yang menilai, bahkan menghakimi. Tapi kita hadir di sana sebagai orang yang membawa berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi berkat menjadi tanggung jawab saya dan tanggung saudara di hadapan Tuhan. Menjadi berkat adalah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang percaya di hadapan Allah. Biarlah firman Tuhan siang hari menuntun kita, membimbing kita
untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan kehadiran kita, orang-orang yang ada di sekitar kita diberkati oleh Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saudaraku. Biarlah firman ini memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang oleh Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri, berdoa secara pribadi di hadapan Allah, supaya perjamuan kudus ini memberikan berkat-berkat bagi saya dan bagi saudara. Mari kita berdoa Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus, biarlah jemaat-Mu dimanapun berada, dalam nama Yesus Tuhan, persiapkan mereka Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga perjamuan kudus benar-benar menjadi berkat bagi kami sebagai orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih Bapa, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari persiapkan diri memasuki perjamuan kudus. Ambil roti saudaraku dan angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Dan sebelum kita makan roti ini Bapak Ibu, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu percaya roti yang ada di tangan Bapak Ibu melambangkan tubuh Kristus? Kalau kita percaya, kita katakan bersama, amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, anggur yang ada di tangan Bapak Ibu kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita minum anggur ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya anggur yang ada di tangan Bapak Ibu melambangkan darah Kristus? Kalau kita percaya, kita katakan sama-sama, amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas tubuh dan darahnya yang telah Dia berikan bagi kita melalui perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, dan terlebih perjamuan kudus, penyerahan tubuh dan darah membuat kami menjadi berkat bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.